29 hari lagi menuju pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pertemuan dan diskusi untuk menggodok nama-nama pembantu Presiden makin intens terjadi, termasuk pertemuan SBY dan Prabowo. Dengan kondisi koalisi gemuk Prabowo Gibran, seperti apa dinamika penentuan nama-nama menteri di internal Kim Plus? Kita akan membahasnya dengan Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan ada juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore Mbak Diana, selamat sore Bang Herzaki, Ujang. Assalamualaikum. Baik, saya mau ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, ini pertemuan antara Pak SBY dan Prabowo di Kertanegara Kamis lalu begitu. Apakah ini berkaitan dengan nama-nama menteri khususnya dari Demokrat? Karena kalau saya mengutip pernyataan dari Sekjen Partai Demokrat menyebutkan komunikasi nama-nama menteri itu Pak Prabowo sering berkonsultasi dengan Pak SBY. Benarkah demikian? Ya, kalau pertemuan kemarin itu antara Pak Prabowo dengan Pak SBY ini pertemuan antara Presiden ke-6 Republik Indonesia yang berpengalaman memimpin negeri ini selama 10 tahun dengan Presiden ke-8 terpilih gitu. Jadi Pak Prabowo dan Pak SBY berdiskusi mengenai tantangan hari ini dan ke depan bagaimana situasi geopolitik, situasi geostrategis hari ini ya yang sangat kompleks, yang uncertain ya, yang penuh dengan dinamika yang tentunya memerlukan penyikapan-penyikapan ya secara terukur yang tepat ya sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi beliau ini berdua sebagai tokoh bangsa, negarawan, diskusinya lebih banyak berkutat di situ gitu. Jadi bukan kepentingan-kepentingan praktis karena berbicara mengenai postur kabinet ya berbicara mengenai siapa di mana itu sepenuhnya ranah Pak Prabowo dan pembicaraan yang cukup panjang dan lama di situ biasanya adalah dengan ketua umum kami Mas Ahaye gitu. Nah di pertemuan kemarin Baik Bang Zaki, sepertinya kita mengalami kondisi ataupun problem teknis dengan Bang Zaki. Nanti kita akan tersambung lagi dengan Bang Zaki. Kalau begitu saya mau ke Pak Ujang. Tadi Bang Zaki menyebutkan ini bukan sekedar pertemuan praktis yang hanya membicarakan, mendiskusikan postur-postur kabinet. Tapi ini kan kurang dari sebulan lagi menuju pelantikan Presiden dan kabinetnya. Bagaimana Pak Ujang melihat pertemuan antara dua tokoh ini? Ya, saya melihatnya sesuatu yang positif ya, sesuatu yang baik. Pertama, kita akan menyaksikan tanggal 20 Oktober nanti pelantikan Pak Prabowo. Artinya dari saat ini gitu, dari pertemuan Pak SBY dengan kemarin katakan dengan Pak Prabowo lalu dengan Pak Jokowi adalah di mana kita ada titik-titik rawan ya menjelang pelantikan atau ada transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini kan harus dijaga, harus diamankan dalam konteks agar memang masa transisi menjadi kondusif. Oleh karena itu ya sejatinya pertemuan-pertemuan elit itu antar sesama tokoh bangsa menjadi penting. Dalam konteks untuk menjaga kondusivitas itu menjadi penting. Yang kedua, kita menyaksikan juga Pak SBY gitu bertemu Pak Prabowo ingin Demokrat menjaga pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun. Sangat clear, sangat jelas. Lalu ketemu dengan Pak Jokowi dalam konteks persoalan internasional gitu ya, soal malaria. Nah, saya melihat kalau persoalan kabinet saya sih melihat ya bisa jadi itu juga bagian dari yang dibicarakan mungkin ya karena kalau kita bicara soal masa transisi lalu pengawalan pemerintahan Prabowo Gibran maka ya dalam konteks formasi kabinet pun bisa saja itu menjadi pembicaraan antara kedua belah tokoh itu. Tetapi memang kita tidak tahu apa yang menjadi pembicaraan resminya. Tapi kalau kita lihat isu yang update, isu yang terbaru gitu terkait dengan pelantikan maka ya kabinet itu menjadi sebuah, saya rasa pembicaraan yang tentu menjadi sebuah pembicaraan yang akan tadi yang mungkin saja dibicarakan antara kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, ya tentu terkait dengan masa depan pemerintahan Prabowo Gibran, masa depan Partai Demokrat, itu juga menjadi menurut saya menjadi persoalan yang kemungkinan besar juga dibicarakan. Tetapi memang soal porsi kabinet, soal porsi Demokrat, ya hanya Pak Prabowo dengan Pak SBY yang tahu gitu soal penyusunan kabinet itu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara soal konstruksi koalisi, kita tidak lepas dari namanya power sharing. Tidak lepas daripada akomodasi politik. Dan sebenarnya itu sesuatu yang sah saja dalam konteks teoretik maupun praktis. Karena partai politik didirikan gitu ya, dibangun, yang mereka berdarah-darah ikut pemilu dengan cara konstitusional untuk memperebutkan jabatan atau kekuasaan. Oleh karena itu ketika kekuasaan itu
di depan mata, dan ketika menang ya tentu power sharing itu menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Cuma memang terkadang partai politik terlalu malu-malu gitu untuk bisa berdiskusi tentang persoalan power sharing itu. Tetapi dalam tadi teoritik dan praktisnya itu menjadi sesuatu yang lumrah saja ketika koalisi dan menang ya pasti power sharing. Tetapi memang yang harus kita tekankan adalah penguatan kabinet itu ya tadi isu tentang siakan kabinet, isu tentang mayoritas kabinetnya akan diisi oleh profesional, yang ahli, yang pakar gitu, yang punya kapabilitas itu menjadi penting. Karena kita tahu di masa yang lalu, misalkan di masa Pak Jokowi, ketika menyusun kabinet itu kan basisnya argumentasinya banyak, mengakomodasi banyak kepentingan. Tetapi yang saya lihat ke depan itu Pak Prabowo mengakomodasi iya, power sharing iya. Tetapi kelihatannya prioritas untuk membangun kabinet yang profesional itu akan dilakukan. Nanti mungkin akan dicari, akan diseleksi tokoh-tokoh, figur-figur di partai yang ahli gitu. Yang profesional Apa kan di partai banyak. indikatornya Pak Ujang? Kalau tadi Pak Ujang bilang sepertinya Prabowo akan bisa menyeimbangkan begitu, power sharingnya ada, akomodatifnya ada, tetapi juga tetap memperhatikan zakon kabinet itu. Apa indikatornya? Apakah Abang melihat di berbagai waktu ke belakang pertemuan-pertemuan dengan diskusi-diskusi atau nama-nama yang sudah mulai muncul ini rata-rata profesional? Karena kalau di kalangan media sepertinya yang terlihat adalah kader-kader dari partai politik begitu, power sharingnya lebih dominan dibandingkan dengan zakon kabinetnya begitu, Pak Ujang? Ya, pasti itu akan terjadi karena koalisinya kan besar, koalisi gemuk, lalu revisi Kementerian Negara juga memberikan keleluasaan ya, kelonggaran pada Pak Prabowo untuk menyusun kabinetnya sesuai dengan kebutuhan, dan itu sah-sah saja. Nah, kalau memang nama-nama yang muncul, yang beredar, yang entah benar entah tidak yang muncul adalah orang partai, tentu tadi orang partai yang memang punya keahlian. Misalkan begini, orang partai itu banyak, misalkan yang ahli hukum, yang ahli politik, ahli pemerintahan, ahli kemaritiman, ahli lingkungan, ahli kelautan, ahli pertambangan, tentu banyak. Anak-anak bangsa yang bergabung di partai politik itu mereka tidak juga tangan kosong. Baik. Tetapi memang ini yang harus ditekankan oleh Pak Prabowo, ketika mereka orang partai itu, figur partai itu didorong oleh partainya, maka harus punya kualifikasi kepakaran itu. Nah, Oke. kita lihat nanti dalam 21 katakanlah Oktober nanti ketika Pak Prabowo melantik ya, seandainya dilantik secepatnya, siapa figur-figur dari partai itu, apakah memang berbasis pada politik ataukah berbasis kepada kepakaran tadi. Oke, baik, figur politik tetapi juga tidak menomorduakan yang namanya kapabilitas. Saya mau tanya orang partai dulu kalau begitu, Bang Herzaki yang sudah kembali terhubung bersama CNN Indonesia Newsroom. Bang Zaki, meskipun memang hak prerogatif Prabowo, Gerindra mulai dari Bang Dasko sampai dengan Budi Jiwandono ini menyebutkan Pak Prabowo ini akan meminta nama-nama kepada listing nama begitu kepada partai di Kim Plus untuk bisa memberikan kader terbaiknya. Kalau Demokrat sudah menyiapkan nama siapa saja, Bang? Kalau saya mau konfirmasi dari nama-nama yang beredar di media, teman-teman media ini Mas Ketum AHY ini sudah akan dapat posisi Menko begitu. Kemudian ada juga nama Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha hingga nama Bang Herzaki juga yang disiapkan untuk menjadi menteri. Itu benarkah, Bang? Ya, begini, kalau bicara mengenai menteri dari Demokrat, jelas sikap Demokrat sama, ya, bahwa kalau kami siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya, Ketua Umum kami Mas Ahy juga menjelaskan, Demokrat merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenangan, ya, dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 lalu, dan kami juga akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mengawal semua program, visi misi dan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo agar benar-benar bisa memberikan manfaat yang berdampak bagi rakyat selama 5 tahun ke depan. Ya, kalau misalnya kabinet Demokrat jelas lah, kader utama dan terutama kami ya Ketua Umum kami Mas Ahy gitu. Hari ini beliau sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN. Bahkan dalam waktu kurang dari 6 bulan sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kita bicara tadi pelayanan elektronik dari 10 kantor, hari ini sudah menjadi 445 kantor. Lalu bagaimana misalnya layanan prioritas yang ditugaskan oleh Pak Presiden Jokowi, yang awalnya masih 110 juta di awal tahun, hari ini sudah mendekati angka 118 juta. Yang mendekati target 120 juta di akhir tahun nanti gitu. Bagaimana juga misalnya ada gebuk mafia tanah, sehingga hari ini masyarakat merasa lebih tenang gitu, lebih punya keyakinan kalau misalnya melapor, mengadu permasalahan tanahnya, hari ini bisa mendapatkan solusi di BPN gitu. Dan terakhir misalnya waktu kemarin pertama kali
mengadakan konferensi internasional mengenai pendaftaran tanah ulayat. Ada sekian banyak ya masyarakat adat, masyarakat hukum adat yang mendapatkan sertifikat hak tanah ulayatnya gitu. Baik. Ya, setelah sebelumnya hanya satu. Jadi banyak nih yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kader-kader Demokrat lainnya, kami ini namanya juga prajurit gitu. Namanya pimpinan organisasi, ada yang namanya ketua umum. Apapun ya, siapapun nama yang disodorkan oleh ketua umum kepada Pak Prabowo, lalu mana yang dipilih oleh Pak Prabowo, ya itulah yang kita akan ikutin. Tapi Bagaimanapun, sepengetahuan dimanapun Abang kami sudah berada. dikantongi belum Bang nama-nama dari Demokrat dan sudah diberikan kepada Pak Prabowo gitu. Misalnya lewat entah itu Pak SBY di pertemuan kemarin atau mungkin Pak SBY kemarin bertemu untuk memastikan sejumlah kementerian yang dalam tanda kutip diminta Demokrat begitu. Ya, kalau Pak SBY kemarin kan seperti sudah saya sampaikan tadi, beliau itu kemarin lebih kepada diskusi mengenai permasalahan, tantangan ya, geostrategis, geopolitik, lalu bagaimana kemudian beliau akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau berbicara mengenai kabinet ya, berbicara mengenai seperti apa komposisi, itu perbincangannya lebih banyak dilakukan Pak Prabowo dengan Mas AHY. Ya, dalam beberapa kesempatan memang tidak semuanya diketahui oleh publik. Karena kan ya pertemuan biasa ya kan, nggak perlu juga semua dikit-dikit ketemu buka ke publik kan enggak. Karena hari ini kan berbicara mengenai kabinet, ini berbicara mengenai nasib bangsa. Sehingga Mas AHY kan juga sangat hati-hati. Bagaimanapun gini, di satu sisi siapapun yang menjadi anggota kabinet ini adalah merupakan wajahnya Pak Prabowo, iya kan? Selama 5 tahun ke depan yang bertanggung jawab siapa? Ya Pak Prabowo kan begitu, sebagai presiden terpilih yang dapat amanah dari rakyat. Tapi di sisi yang lain ya, setiap kader partai yang masuk ke dalam kabinet, ya, itu kan juga mengemban tanggung jawab yang luar biasa. Katakanlah Demokrat punya beberapa istilahnya itu tanggung jawab, ya ada kader-kader yang dipercaya dalam kabinet. Itu kan juga merupakan wajah dari Demokrat gitu. Publik akan menilai etalase terbaik bagi partai politik seperti kami adalah ketika di kementerian dilihat kadernya bekerja seperti apa, buat bangsa dan negara, punya kinerja dengan baik, layanan masyarakat luar biasa atau tidak kan begitu. Oke, Sehingga berarti tentunya Demokrat Mas AHY juga selaku sudah ketua umum kami menyeleksi nama-nama hati-hati, yang gitu. sesuai dengan wajah Prabowo dan juga wajah Demokrat tentu gitu ya Bang Zaky? Ya, kalau saya secara tegas menyampaikan kita tunggu saja Pak Prabowo, tunggu saja Mas AHY. Ya, nama-nama tentu sudah ada di dalam kantong, semua masih berproses. Waktu tinggal 1 bulan, tetapi tadi unsur kehati-hatian karena ada amanah rakyat yang begitu besar. Ada harapan yang begitu besar kepada Pak Prabowo. Dan Demokrat ingin benar-benar menjaga agar amanah ini bisa benar-benar tertuntaskan dengan baik. Nah, sehingga tadi, misalnya kalau di Pak Prabowo kan jelas ya, persyaratannya apa? Satu, punya kompetensi. Kedua, punya integritas. Ketiga, jelas loyalitas. Ya sama, berarti berdasarkan kriteria juga Demokrat kemudian menyusun ya usulan-usulan, tentunya diskusi-diskusi dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Mas AHY secara detailnya nanti pada waktunya akan disampaikan. Karena Mas AHY sendiri menyampaikan, kami Demokrat ya setiap kali diminta, setiap kali berdiskusi memberikan masukan dan memberikan usulan. Tetapi sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo, keputusan apapun itu kami akan ikutin. Ya, kalau temannya Bang Ujang biasa apa Pak Bang Ujang itu bicaranya? Apapun keputusannya kita ikuti apa? Bahasa Arabnya itu ada tuh Bang Ujang ya. Ya kan? Samina wa atona gitu. Ya kan? Jadi apapun keputusan Pak Prabowo kami ikutin karena kami percaya betul dengan beliau akan memilih sosok-sosok terbaik untuk menemani beliau di kabinet. Sehingga tadi keinginannya kan sejak hari pertama Pak Prabowo ini ingin agar kabinet yang dilantik langsung gaspol. Jadi nggak nunggu-nunggu penyesuaian 2-3 bulan, 6 bulan, nggak ada itu. Tapi sejak hari pertama langsung gaspol. Ya, ini kan semua lagi-lagi butuh kehati-hatian dan pendalaman yang luar biasa. Kita nggak ingin juga heboh-heboh, mohon maaf nih, sebut nama sana, nama sini. Tapi ujung-ujungnya juga ini kan keputusan lagi-lagi ada di Pak Prabowo, ada di Mas AHY. Yang paling penting tadi kompetensi, integritas, dan loyalitas gitu. Nggak ada juga ujuk-ujuk yang nggak pernah berjuang, nggak pernah apa, atau main-main masukan nggak ada juga gitu ya. Pak Prabowo tentu melihat itu, Mas AHY selaku ketum kami juga melihat itu gitu. Dan bagaimanapun yang paling penting punya keyakinan bahwa memang program terbaik ya untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan ya adalah programnya Pak Prabowo. Nggak mungkin kan menjadi calon menteri tapi merasa nggak punya keyakinan terhadap program-program yang ada hari ini gitu. Tapi lagi-lagi tolong dipisahkan. Pak SBY bertemu Pak Prabowo konteksnya berbicara isu-isu strategis, geostrategis, geopolitik, masalah bangsa yang kompleks. Tidak berbicara secara teknis mengenai kabinet, apalagi tadi mengamankan posisi yang nggak ada. Kami memberikan, katakanlah kalau bahasa yang kadang-kadang teman-teman sampaikan, silakan Pak Prabowo, kita ikuti. Oke, Kita baik. ikuti
mana aja kita lakukan yang terbaik, kawal Pak Prabowo selama 5 tahun. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ujang terakhir sedikit, Pak Ujang. Boleh mungkin dijelaskan sedikit dengan adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara pekan lalu itu kan artinya presiden dan juga wakil presiden terpilih punya keleluasaan untuk menentukan, melebur, membentuk lembaga atau kementerian baru ataupun menguranginya. Apa untung ruginya bagi masyarakat sih jika kementerian jumlahnya diperbanyak, lembaga diperbanyak atau dilebur begitu? Ya, tentu kalau kita bicara untung rugi, kita harus lihat ketika mereka sudah bekerja. Ya, kalau kita bicara soal mungkin nanti ya, penambahan anggaran akan terjadi. Lalu penambahan birokrasi juga akan terjadi mungkin ya. Infrastruktur juga tentu tadi akan diperlukan dalam konteks membangun, menambah gitu ya kementerian yang baru itu. Tetapi memang yang harus kita lakukan adalah ketika Pak Prabowo punya niat baik untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam 5 tahun ke depan, maka tadi ada keleluasaan ya dalam konteks untuk menyusun kabinetnya. Sehingga ya kalau menurut saya terlalu gemuk juga jangan, terlalu ramping juga jangan. Tentu Pak Prabowo walaupun tadi tidak ada limitasi ya, tidak ada batasan, pasti akan ada standarnya. Standar di angka 40K gitu ya, tidak melebihi 50. Kalau kita bicara soal ukuran sedikit banyak, tentu ini harus dikaji lebih dalam. Yang penting nanti bagaimana kinerja mereka itu betul-betul kita bisa ukur. Bisa kita nilai bersama-sama sehingga nanti kita objektif, nanti akan terseleksi itu menteri-menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo, bagus tidaknya gitu ya, efektif atau tidaknya, termasuk nanti untung ruginya bagi rakyat itu ada atau tidak akan kelihatan kok. Bagi mereka yang memang serius, mampu, punya kapasitas tadi ya, punya loyalitas gitu ya, punya keinginan untuk bisa bekerja untuk ke masyarakat, maka akan terseleksi kok. Akan kelihatan mana-mana tokoh-tokoh figur atau menteri yang betul-betul bisa menguntungkan bagi rakyat, mana yang juga tidak. Kadang-kadang memang kalau kita lihat ya ketika misalkan menteri itu loyalitasnya loyalitas ganda misalkan, kepentingannya misalkan untuk kepentingan partai politik, mohon maaf gitu ya. Tentu ini yang harus menjadi perhatian bagi Pak Prabowo, karena ketika sudah jadi menteri itu bukan lagi milik partai, tapi bagaimana milik bangsa, milik Pak Presiden yang bekerja untuk merealisasikan janji-janji kampanye presiden. Nah, kalau pembentukan kabinet itu walaupun besar, walaupun gemuk untuk kepentingan masyarakat, ya tentu akan kita bisa nilai positif. Tetapi kalau nanti kinerjanya misalkan melempem, ya kinerja tidak efektif, ya tentu masyarakat pun akan banyak protes begitu. Dan saya meyakini ini pertaruhan besar bagi Pak Prabowo untuk menyusun kabinet yang betul-betul bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Jangan lupa 5 tahun itu sangat cepat. Dan paling juga bisa kerja 4 tahun, karena 1 tahun terakhir biasanya untuk kampanye begitu. Baik, kita harapkan nanti setiap langkah, setiap pilihan Prabowo Gibran ke depannya ini memang untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya pembantu menterinya tidak hanya untuk menyelamatkan wajah presiden atau wakil presidennya saja, tapi juga bekerja untuk masyarakat. Terima kasih Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra beserta dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin untuk sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya, makasih.